kabarnya? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Fadilatul Rahmah, Irfana Akmalia. Baik, sebelum memasuki materi pelajaran, saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa yang kalian tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Lalu, apa yang kalian ketahui terkait klasifikasi makhluk hidup? Nah, benar sekali ya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup dengan menggunakan sistem nama binomial nomenklatur atau tata nama berdasarkan genus atau spesiesnya. Selanjutnya, apakah kalian tahu makhluk hidup dan benda mati apa saja yang kalian temui di sekitar kalian setiap hari? Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada materi ini kita belajar agar kalian dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan benda mati, dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati, memberi contoh makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar kalian, kemudian menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait klasifikasi makhluk hidup, saya akan menayangkan video untuk sebagai pengetahuan awal kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup. Coba kalian simak dan pahami isi dari video tersebut. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, lalu berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas, contohnya seperti putri malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu filum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara Animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Plantae, tumbuhan, Animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat ya. Penjelasannya,
Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus. Sementara tiga kingdom yang lainnya, yaitu Plantae, Animalia, dan Fungi, semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom-kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian ada protozoa dari kingdom Animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom Fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, Fungi, dan Protista semuanya eukariot alias memiliki membran nukleus, sementara hanya Monera saja yang prokariot dan uniseluler. Prokariot tadi apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke, berikutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup di dunia memiliki nama universal, ya. Harus memiliki 2 kata, di antara kata kedua dan ketiga ada spasinya, dan seterusnya kalian bisa baca ya adik-adik. Contohnya kakak buat di situ Oryza sativa. Cara penulisannya seperti itu ya. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Ya, padi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mikroskop. Setelah melihat video tayangan tadi, kalian sudah mengetahui tentang sejarah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdom. Klasifikasi berdasarkan kingdom dimulai dari 2 kingdom hingga sekarang ini, yaitu 5 kingdom. Nantinya kalian akan menjelaskan terkait sejarah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdom tersebut. Sebelumnya, kalian dapat membentuk kelompok kecil untuk melakukan diskusi. Kemudian saya akan memberi waktu sekitar 15-20 menit untuk kalian membaca berbagai referensi terkait klasifikasi makhluk hidup. Dan carilah sejarah kingdom, carilah contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kalian, kemudian kelompokkan makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kingdom apa yang kalian ketahui. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas ini. Bagaimana? Apakah bisa dimulai berdiskusinya? Oke, kalau sudah siap, silahkan dimulai berdiskusinya. Baik, waktu untuk melakukan diskusi sudah habis ya. Apakah sudah menemukan terkait klasifikasi makhluk hidup? Baik, kelompok 1. Apa yang kalian ketahui tentang klasifikasi makhluk hidup dari sumber yang kalian cari? Kelompok 2, bagaimana sejarah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kingdom? Baik, benar ya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup dimulai dari 2 kingdom. Kemudian, banyak penemuan-penemuan terkait perbedaan dari ciri makhluk hidup tersebut, sehingga klasifikasi makhluk hidup sampai sekarang ini menjadi 5 kingdom. Baik, setelah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan taksonomi. Klasifikasi kingdom dibagi menjadi 5, yaitu Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan Fungi. Pengelompokan makhluk hidup ini berdasarkan kesamaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Untuk laporan hasil pengamatan yang belum selesai bisa dilanjutkan dikerjakan di rumah bersama teman kelompoknya ya. Pada pertemuan selanjutnya, silahkan kalian kumpulkan. Sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran kali ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, jika masih belum ada pertanyaan, saya akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.